Ketika umat Islam di seluruh dunia memperingati Hari Raya Idul Adha, merenungkan makna pengorbanan Nabi Ibrahim demi ketaatan kepada Tuhan. Tapi di ujung timur Indonesia ada pengorbanan yang lain, bukan soal cinta, bukan soal iman, melainkan pengorbanan tentang alam, yaitu Raja Ampat. Negeri ini tambang bisa masuk ke kawasan konservasi, asal yang minta bukan rakyat biasa. Raja Ampat, tempat yang bikin dunia iri, sekarang mau dijadikan halaman belakang proyek nikel. Laut paling kaya di dunia, lucunya ketika warga jaga alam pakai hukum adat, yang datang malah izin usaha tambang lengkap dengan tanda tangan. Hari ini kita bahas soal pertanyaan yang sangat penting, kenapa alam Indonesia harus dikorbankan demi kepentingan segelintir orang. Kampanye Save Raja Ampat pun menggema. Usaha organisasi sipil Greenpeace mendapati tambang nikel di Pulau Gak mencemari lingkungan dan mengusik kehidupan masyarakat adat. Pemerintah menjadikan Raja Ampat sebagai tambang nikel menuai kontroversi. Greenpeace mencatat kerusakan lingkungan yang telah dan kemungkinan terjadi jika proyek ini dilanjutkan. Surga bawah laut dunia. Ini adalah wilayah yang disebut-sebut sebagai Amazon of the Sea. Bayangin ya teman-teman, 75% jenis terumbu karang di dunia itu ada di Raja Ampat. Ini tuh surga biodiversitas, rumah bagi ribuan spesies terumbu karang, termasuk yang nggak bisa ditemukan di tempat lain. Lokasi Global Geopark UNESCO. Tapi hari ini, tempat ini teman-teman menghadapi ancaman nyata, yaitu tambang nikel. Sementara rakyat menyembelih hewan kurban demi bentuk ketundukan dan juga cinta kasih kepada Tuhan, justru ada yang menyembelih alam kita sendiri. Bukannya menjaga amanah Tuhan, melainkan para penguasa justru menyerahkan alam pada tambang dan juga investasi eksploitatif. Raja Ampat yang seharusnya jadi simbol konservasi malah disiapkan jadi ladang tambang. 4 perusahaan tambang nikel sudah mengantongi izin operasi di pulau-pulau kecil yang sensitif. Beberapa bahkan beroperasi dekat kawasan wisata ikonik yaitu Pionemo dan juga Wayak. Mari kita kenali aktor-aktornya. Ada PT Gak Nikel atau PT GN yang beroperasi di Pulau Gak dengan luas konsesi lebih dari 13.000 hektar. Lalu ada PT KW Sejahtera Mining atau KSM dengan izin di Pulau KW seluas hampir 6.000 hektar. Lalu ada PT Surya Pratama atau ASP dan juga PT Mulia Raimon Perkasa atau MRP yang konsesi mereka itu tersebar di berbagai pulau-pulau kecil. 4 nama satu pola masuk ke ekosistem rentan lalu mengeruk potensi alam, meninggalkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki. Indonesia bukan negara tanpa hukum. Bahkan kita itu banyak aturan yang tegas untuk melindungi lingkungan dan juga masyarakat adat. Ada hukum adat bernama Sasi di Raja Ampat. Sasi adalah aturan adat yang melarang pengambilan sumber daya tertentu dalam waktu tertentu. Lalu ini adalah bentuk konservasi lokal yang sudah ada jauh dari sebelum istilah ekowisata. Lalu ada Undang-Undang 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan juga sehat. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 Ayat 1 yang juga jelas melarang bahwa kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan juga perusakan lingkungan hidup.
Lalu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, melarang kegiatan tambang di hutan lindung, kecuali lewat skema yang sangat ketat dan juga terbatas. Lalu ada putusan MK nomor 35 PUU ke-10 tahun 2012 mengesahkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Ini tuh pengakuan terhadap hak wilayah masyarakat adat atas ruang hidup mereka. Tapi sayangnya teman-teman, yang terjadi hari ini hukum adat ditabrak, hukum negara dilanggar, dan masyarakat lokal ditinggalkan. Dari sisi objektif, yaitu dampak positif dari pertambangan, bahwa pertambangan nikel ini memang bisa membawa manfaat, tapi kalau dikelola dengan benar, yaitu bisa peningkatan pendapatan daerah, tambang bisa memberikan pemasukan pajak dan juga royalti. Lalu ada lapangan pekerjaan, bisa memberikan pekerjaan terutama jika perusahaan mempekerjakan warga lokal. Lalu ada infrastruktur, jalan, listrik, dan juga fasilitas umum yang dibangun sebagai kompensasi atau CSR. Tapi ingat, ini tuh semua jadi ilusi kalau keadilan sosial dan juga lingkungannya diabaikan. Mari kita lihat dari sisi negatifnya yang sudah terjadi di banyak daerah tambang di Indonesia. Ada kerusakan ekosistem, sedimentasi akibat tambang bisa mematikan terumbu karang teman-teman dan bisa merusak rantai makanan. Lalu ada pencemaran air dan juga tanah, yaitu limbah tailing nikel mengandung logam berat yang bisa meracuni biota dan juga manusia. Lalu ada konflik sosial, masuknya tenaga kerja luar dan juga perebutan lahan sering memicu konflik horizontal. Lalu ada marginalisasi masyarakat adat. Mereka ini bakal kehilangan tanah, sumber pangan, bahkan identitas budaya Papua itu sendiri. Ketika kita kilas balik teman-teman, Pak Prabowo pernah bilang bahwa Indonesia adalah surga wisata dunia. Tapi surga itu sekarang sedang dikapling sama tambang. Kalau pagar laut bisa dibongkar karena suara rakyat, sekarang saatnya dengar lagi suara dari timur, suara Raja Empat. Nah, hal ini masyarakat pun marah dan juga banyak publik figur yang turun tangan. Tokoh adat dari Misol berkata, kalau pembangunan tidak berpihak pada alam dan juga masyarakat adat, itu bukan kemajuan, itu perampasan. DPR Gunhar pun buka suara, ini tuh bukan sekadar pelanggaran administratif, ini tuh kejahatan lingkungan. Lalu ada aktivis Greenpeace yaitu Rio Rampas juga memperingatkan bahwa ekosistem Raja Empat itu sudah satu kesatuan, rusak satu bagian semua terdampak. Tapi yang paling menyentuh adalah suara rakyat kecil yang tidak pernah masuk berita. Mereka bertanya, kenapa tambang boleh merusak, tapi nelayan yang ambil ikan pakai jaring itu dilarang? Raja Empat bukan hanya aset nasional, melainkan harta dunia. Kita tidak anti kemajuan, tapi kita harus cerdas memilih jalan yang mana membawa manfaat yang panjang, bukan hanya laba instan. Ada adalah soal pengorbanan suci demi yang lebih besar. Tapi yang kita lihat hari ini teman-teman, justru pengorbanan yang penuh dengan ironi. Alam dikorbankan demi kekayaan elit, lalu rakyat dikorbankan demi kepentingan tambang, dan juga hukum dikorbankan demi investasi. Jika kita tidak bertindak hari ini teman-teman, bisa saja anak cucu kita hanya mengenal Raja Empat dari cerita. Dan pada akhirnya kita harus tanya, untuk siapa semua ini dikorbankan? Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Jadi saya berharap supaya negara bisa lihat itu balik, timbal baliknya. Jangan negara memberikan dampak kelapa sawit kepada kita di sini. Karena kita sudah memberikan oksigen untuk negara makan pun dunia. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Tapi nanti mereka lihat cendera sawitnya itu. Jadi itu yang saya takut sekali sebenarnya. Karena kalau ibarat kita Sukomo itu, hutan itu tam sini. Jadi hutan itu tam sini. Ibaratnya hutan itu mama. Hutan itu kita punya mama yang istilahnya memberikan kita makan. Jadi kalau mama dia
mati itu ibaratnya. Bukan sah lagi sebenarnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian kalau kamu peduli soal masa depan Indonesia. Subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi-informasi dan juga fakta-fakta penting lainnya tentang lingkungan, sosial, dan juga keadilan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Saya Aulia Trisya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.